Para pencinta Mutiara Sabda yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Hari Minggu Advent ketiga ini dikenal dengan nama Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Pada hari ini Tuhan menyapa kita untuk bersukacita. Di dalam bacaan pertama kita mendengar nubuat Sefanya tentang keselamatan bagi Israel dengan nada sukacita. Ia mengajak umat Israel untuk bersukacita karena ada dua alasan. Yang pertama, bahwa dosa-dosa mereka diampuni, dan yang kedua, bahwa Tuhan sungguh mencintai mereka sehingga Ia mau tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka tidak perlu lagi takut karena Tuhan mengasihi, melindungi, menjaga dan menyertai mereka. Bacaan kedua juga menampilkan tentang pesan sukacita. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa mengimani Kristus berarti bersukacita selalu di dalam Tuhan. Kita yang mengimani Kristus, kita juga diajak untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena kita ini adalah pengikut Kristus itu sendiri. Namun dalam kenyataan bahwa kita juga dalam menjalani kehidupan ini, ia berjumpa dengan berbagai macam situasi, pengalaman yang membahagiakan, namun juga ada pengalaman padang gurun yang menuntut kita untuk terus bergumul dengan diri sendiri, dengan lingkungan sekitar kita. Apalagi sekarang kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tentunya situasi ini juga tidaklah mudah, tetapi kita yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Paulus juga mengajak kita untuk meletakkan setiap pengalaman hidup kita itu di atas dasar doa dan ucapan syukur dalam setiap detik menit kehidupan kita. Diajak untuk selalu bersyukur dan menyerahkan semua pengalaman kita di dalam doa-doa kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita berada di masa penantian. Pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat? Penginjil Lukas dalam bacaan Injil hari ini menghadirkan figur Yohanes Pembaptis yang datang ke sungai Yordan untuk membaptis. Dan pada saat itu juga banyak orang datang kepadanya untuk dibaptis karena mereka mengira bahwa dia itu adalah Mesias. Ada 3 kelompok yang datang dan bertanya bagaimana harus mewujudkan sukacita lewat jalan pertobatan itu. Kelompok pertama adalah orang banyak. Itu mereka ini tanpa identitas. Mereka bertanya apa kiranya mereka perbuat untuk mewujudkan pertobatan itu ya. Bagi Yohanes, mereka harus saling berbagi. Adalah sukacita besar kalau orang saling berbagi dalam menjalani kehidupan ini ya. Ya, orang kalau punya sesuatu berbagi, maka di sana dia membagikan sesuatu dan ada sukacita. Kelompok kedua adalah para pemungut cukai. Yohanes berkata kepada mereka supaya mereka berlaku jujur. Jangan menagih lebih banyak yang telah ditentukan. Yohanes itu memang luar biasa dan dia itu memang sangat hebat. Dia tidak katakan bahwa pergi cari pekerjaan yang lain atau ganti pekerjaan itu, tetapi dia hanya minta agar mereka jujur dan berlaku adil. Kelompok ketiga adalah para prajurit Romawi. Itu mewakili kaum kafir saja. Yohanes berkata kepada mereka supaya bersikap adil. Jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu peroleh. Bagi Yohanes Pembaptis, sukacita yang benar itu dilandasi oleh cinta kasih. Dengan cinta kasih orang dapat berbagi. Dengan cinta kasih orang dapat bersikap jujur, dan dengan cinta kasih orang dapat berlaku adil. Semua itu membantu setiap pribadi untuk menanti kedatangan Tuhan dengan sukacita. Kita juga diundang untuk memahami pertobatan sebagai jalan untuk menyambut
kedatangan Tuhan di dalam palung hati kita masing-masing. Yohanes Pembaptis mengatakan kepada 3 kelompok yang berbeda, yakni orang banyak, para pemungut cukai, dan para prajurit Romawi, untuk bertobat dengan membangun mentalitas saling berbagi di dalam kasih, bersikap jujur dan adil. Ini adalah model pertobatan yang sangat radikal. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga memiliki kemampuan untuk mau berbagi? Apa kita juga berlaku jujur dan adil kepada sesama kita? Kalau belum, ini adalah saatnya bagi kita untuk bagaimana membenahi diri, berlaku jujur, adil, dan mau berbagi kepada sesama. Dengan demikian kita akan mendapatkan sukacita itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil juga menunjukkan sikap kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis, yakni dia tahu bahwa dia hanyalah seorang utusan. Dan kebajikan kerendahan hati inilah yang menginspirasi kita untuk memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan mengakui diri kita sebagai orang yang rapuh, orang yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Masing-masing kita tentunya memiliki pergumulan hidup tertentu, namun dalam pergumulan itu hendaklah kita selalu memandang kepada Tuhan sebagai sumber sukacita dan keselamatan kita sekalian. Semoga rahmat Tuhan membantu dan memberkati kita. Amin.